Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Maksimalin. Baik teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Jadi banyak yang komen di kolom komentar di video-video sebelumnya, dan ada juga yang WA ke aku terkait dengan lagi boomingnya ya, isu TikTok Shop yang mau dihapus. Sebenarnya tidak dihapus teman-teman. Jadi sebelum kita bahas kenapa saya bilang tidak dihapus, ini dulu. Yang pertama, isunya itu kemarin sudah resmi ya, tanggal 25 katanya 5 September 2020 TikTok Shop akan dihapus. Itu cuma headline dari berita teman-teman. Sebenarnya TikTok Shop dan TikTok itu tidak dihapus, cuman ada kebijakan baru dari pemerintah. Nah, kebijakan dari pemerintah ini lebih bagaimana platform sosial media dan e-commerce itu tidak boleh digabung menjadi satu. Tidak boleh sosial media itu menerima uang untuk membeli, untuk menjual suatu produk atau lagi memonopoli produk tertentu untuk dijual. Sebenarnya lebih ke arah situ. Kenapa ini dilakukan oleh pemerintah? Supaya melindungi rakyat yang jualan offline. Karena sekarang kan trennya sudah berubah. Banyak orang-orang enggan untuk belanja secara offline. Kalau belanja secara offline kan biasanya barangnya mahal, kemudian harus keluar rumah, kemudian harus tawar-menawar. Kalau di TikTok Shop ini kan harganya sudah jelas, kemudian harganya jauh lebih murah lagi, nggak perlu keluar rumah. Sebenarnya lebih praktis. Nah, keresahan ini yang membuat pedagang offline, khususnya yang di Tanah Abang itu, merasa mereka sepi. Ya, karena konsumen kan sudah berpikir gimana caranya belanja digital ini. Belanja melalui HP aja gitu, dari rumah. Ada plus, ada minusnya. Ya, sebenarnya kalau seandainya ya pedagang yang di Tanah Abang juga bisa memanfaatkan peluang untuk live seperti di TikTok, itu plusnya. Jadi bisa istilahnya menyesuaikan diri dengan platform sosial media. Tapi mungkin ya pedagang offline merasa dirugikan terkait dengan sepinya orang yang belanja ke situ. Nah, kemudian balik lagi ya ke pembahasan dipisahnya seperti apa. Ini menurutku nanti dia akan kembali seperti awal di TikTok yang dulu. Di awal-awal kita kan mengenal TikTok sebagai platform sosial media aja, video-video pendek, nggak ada orang jualan di TikTok. Sebelum ada TikTok Shop, dulu ada keranjang kuning, itu hanya digunakan satu, ada dua pilihan keranjang kuning waktu itu di awal-awal untuk menautkan link ya, menautkan link eksternal bisa seperti di Shopee. Kalau teman-teman yang dari awal mengikuti TikTok dan Shopee, dulu kita bisa naruh keranjang kuning itu produk Shopee. Kemungkinan akan seperti itu nanti, tapi bukan Shopee ya, tapi tetap TikTok Shop. Jadi kemungkinan dengan aturan tidak boleh digabungnya TikTok Shop dan TikTok ini, TikTok akan membuat e-commerce sendiri, sama seperti Shopee gitu. Jadi kemungkinan nanti orang kalau mau belanja di TikTok itu harus ke TikTok Shop. Apakah ini akan merugikan afiliator? Sepertinya tidak. Kenapa seperti itu? Kenapa aku berpandangan seperti itu? Karena mungkin caranya akan kembali lagi di awal-awal dulu waktu TikTok, waktu kita bisa menautkan produk TikTok, tautan kita langsung diklik ke Shopee. Akan seperti itu. Cuma nanti di sini keranjang kuning mungkin isinya tautan ya, yang akan diarahkan langsung ke produk yang di TikTok Shop-nya. Jadi akan ada dua aplikasi berbeda nanti, TikTok dan TikTok Shop. Yang kemungkinan nih, ini analisaku saja teman-teman, yang kemungkinan akan terjadi seperti itu. Karena peraturan dari pemerintah ini bukan menghapus sebenarnya. Kalau aku cermati ya, kemarin ada tuh yang Menteri Perdagangan itu tidak menghapus katanya, cuma memisahkan e-commerce dengan sosial media, tidak boleh digabung. Karena katanya kalau sosial media itu berbicara algoritma. Kalau algoritmanya sudah menguasai, otomatis di situ nanti hanya produk-produk tertentu yang bisa menjawab algoritma. Orang-orang yang bisa memahami algoritma yang akan bisa laris di situ. Dan kemudian ya sebenarnya tujuannya untuk melindungi pedagang itu aja sih ya. Pedagang offline, UMKM, pedagang offline gitu. Jadi TikTok Shop TikTok affiliate aman, insya Allah aman. Dan per detik ini sekarang tanggal 26 itu masih banyak berseliweran orang yang live di TikTok ya,
jualan. Masih banyak juga orang yang affiliate, dan aku pun keranjang kuning masih ada di beberapa di videoku, di beberapa akunku ya. Aku cek nggak hilang. Begitu ya teman-teman informasinya. Jadi ya teman-teman yang sudah main, dan tetap semangat aja, positive thinking. Dan kenapa ini lambat sedangkan pemerintah bilangnya sudah ditutup, nggak boleh, tapi masih aja berjalan di TikToknya sampai detik ini? Karena yang namanya membuat aplikasi baru ya butuh waktu teman-teman. Kemungkinan nanti beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan ke depan, TikTok akan meluncurkan aplikasi khusus TikTok Shop di Indonesia. Kemungkinan ya, karena ini kan aturannya di Indonesia. Nah, begitu ya teman-teman informasinya. Ini berdasarkan analisaku saja. Kemungkinan ya akan seperti itu. Silakan teman-teman bisa berpendapat sendiri kalau memang ada pandangannya yang berbeda. Tapi sebenarnya tujuan dari pemerintah ini oke sih ya. Oke, untuk melindungi pedagang kita yang secara offline, biar TikTok tidak memonopoli produk-produk ekspor, produk-produk impor yang dari luar, sehingga orang melupakan produk lokal. Dan ini juga buat para produsen lokal ya, kemungkinan pemasukannya gitu tetap berinovasi ya. Semoga bisa tetap berinovasi biar produk-produk kita nih tidak kalah dengan produk-produk luar, dan kalau bisa harganya juga diturunin biar teman-teman afiliator juga mau nih untuk mengafiliatkan produk-produk teman-teman. Oke ya teman-teman, itu aja. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.